halal bihalal. Kami ngobrolkan halal bihalal salah sama di Arab teh teu aya gitu. Di Turki teu aya, di Yaman teu aya. Halal bihalal mung aya di Indonesia gitu nya. Nah, tapi ini adalah budaya. Ohnya Bapak Ibu teh sawe campuran ya bahasanya. Soalnya bahasa Sundana rada kirang sae gitu. Nah, halal bihalal gitu nya. Kami saur ulama mah gitu nya, ieu halal bihalal teh budaya anu aya di Indonesia. Mung aya di Indonesia. Beberapa referensi anu kuabi aos gitu nya bahwa halal bihalal teh aya 3 makna. Ya, aya 3 makna Bapak Ibu. Anu kahiji dari aspek hukum fikih. Nah, hukum fikih nyata halal bihalal itu yang menjadikan sesuatu itu yang tadinya haram gitunya, berdosa jadi halal gitunya. Nah, terus kami salajeng nama anu kadua dari bahasa atau linguistik nyaeta ay halal bihalal teh dari kata hala atau halala yang mempunyai makna sesuai dengan kalimatnya gitunya, menyelesaikan problem atau kesulitan seperti meluruskan benang kusut atau mencairkan yang membeku. Jantan nu talina teh kararusut si benang teh gitunya dipintal. Nah, jantan sae deui gitunya. Nah, atawa mencairkan yang membeku anu talina beku jadi cair gitunya. Nah, eta halal bihalal anu kadua. Nah, anu katilu dari aspek tinjauan Qur'ani halal bihalal eta dari halal yang thayyib gitunya, halalan thayyiban. Saya gitunya halal gitunya. Terus thayyib baik. Nah, karena yang halal belum tentu thayyib gitunya. Contoh misalnya seseorang teh makan halal misalnya anu amis-amis misalnya gitunya. Tapi gaduh penyakit gula maka henteu thayyib, cuman halal hukum gitunya. Nah, pamili mah halal bihalal teh nyaeta halal dan thayyib gitunya. Di mana di dalam Al-Qur'an itu ya, setiap aktivitas yang dilakukan oleh setiap muslim merupakan sesuatu yang baik dan menyenangkan. Nah, pami aya syariatna. Nah, disimpulkan bahwa dari 3 hal tadi halal bihalal teh nyaeta menuntut pelaku gitunya menyambung hubungan yang putus, mewujudkan keharmonisan dari setiap konflik dan berbuat baik secara berkelanjutan. Nah, jantan halal bihalal itu misalnya tos lami tependak ya saderek misalnya. Nah, maka ku halal bihalal ieu teh terjalin silaturahmi deui. Nu tadina kusut si benang janten sae deui kitu nya. Di kumpul-kumpulkeun. Nah, eta halal bihalal nya. Di mana tujuanna teh nu pasti anu baik mah nyaeta ngaharepkeun ridho sareng rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nyata halal bihalal. Nah, tadi Saibul Bait nyariosnya dugi tabus 11 maksimal. Nah, gitu nya. Pami halal bihalal atos sakitu materina. Nah, tapi orang cobi-cobi sambungkeun ka Ramadan ya Bapak Ibu. Orang teh alhamdulillah atos tamat puasa ya. Sabaraha dinten Bapak Ibu? 30 nya pami anu giring pemerintah mah katanya. Pami anu sanes ya Muhammadiyah katanya. Nah, eta 28. Nah, tapi dua nanage saya aya dalil gitunya, aya penguatna gitunya. Tinggal keyakinan orang giring ka mana gitu. Nyarioskeun bulan Ramadan teh nyaeta bulan agung.
anu dilebatna teh Allah nurunkeun kitabullah Al-Qur'an ya. Ayatna a'udzubillahi minasyaitonirrajim syahrul ramadan alladzi unzila fihil qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan teh nyaeta bulan diturunkeun Al-Qur'an kangge saha hudal linnas kangge manusia gitunya wa bayyinatin minal huda wal furqan dan sebagai petunjuk dan petunjuk eta teh diperjelas supados naon supados urang hafal anu hak sareng nu batil kitu nya. Pami ninggal informasi ayeuna Bapak Ibunya sangat ngeri. Salah sawiosna aya berita nu kieu. Di sebuah kampus nah biasa aya ospek begitunya, aya ospek gitunya. Nah ditanya si dosen teh naros ka mahasiswa. Jenis kelamin kamu apa? Gitunya. Pami urang mah abdi pria gitunya, lelaki sejati misalnya gitu. Pami wanita. Pami si mahasiswa ieu mah jawabanana teh gitunya di luar nalar gitu. Cuma di luar nalar teh. Pas ditaros ku dosen teh, jenis kelamin kamu apa? Netral, Pak. Cenah gitu. Ya. Nauzubillah min dzalik. Padahal fisiknya laki-laki tulen. Gitunya fisiknya tapi netral saya mah laki-laki tidak, perempuan juga tidak. Nah eta teh berarti tersesat ya Bapak Ibu. Terterang kelamin acan gitunya. Nu sanesna deui informasi pas bulan Ramadan gitunya. Ada sebuah pemberitaan pas tarawihan polisi teh nuju nyidak gitunya ke sebuah hotel. Di hotel itu ternyata ada 8 muda-mudi gitunya. Nuju naon ya pasti nuju maksiat. Aya salah sahiji istri pakai mukena gitunya, pakai mukena. Ditaros ku polisi teh, kamu kenapa pakai ini? Iya, da izin ka mama sareng bapak mah bade tarawehan cenah gitu. Tapi malah ke hotel gitu ya. Ini teh pemuda-pemudi ini teh tersesat gitunya. Padahal bulan Ramadan teh nyaeta bulan ibadah gitunya. Tapi bukan ibadah nu negatif siga kemaksiatan gitu. Nah, tos eta mah carita teh gitunya 2. Nah, terus bulan Ramadan urang tos tamat gitunya. Urang tos iktikaf, baca Quran begitunya, tarawihan, terus amal ibadah anu sanesna seueur gitunya. Nah maka para ulama ngabagi aya 3 golongan di mana pas bulan Ramadan itu gitunya pasti urang sadana teh termasuk 3 golongan ieu nya. Aya nu saya aya nu teu. Pertama golongan anu celaka. Saha eta golongan anu celaka? Golongan anu celaka mah nyaeta orang-orang anu sebelum Ramadan tara baca Quran, tara salat. Pas bulan Ramadan sami keneh gitunya. Batur puasa ieu mah jajan samangka gitunya. Batur taraweh ieu mah arulin ka mana-mana gitunya. Batur baca Quran ya mah baca nu sanesna gitu ya. WA-an sareng si anu nah gitunya seperti apa. Pas setelah Ramadan sambil gitu. Nah ini adalah golongan celaka gitu. Maka Rasulullah suatu ketika di payunan para sahabat bade khotbah gitunya. Tangga kahiji nyebatkeun amin. Pas naik deui amin. Katilu amin. Gitunya. Nah lantas sahabatnya nawas, ya Rasulullah, naha teu gugur teu angin gitunya. Teu aya naon ojol-ojol. Amin gitunya. Tadi teh saur Rasul teh aya malaikat Jibril datang terus ngadoa gitunya.
malaikat Jibril teh adalah salah satu malaikat anu terbaik, the best di antara malaikat nu sanesna. Pasti doa lagi diijabah, maka Rasulullah mengaminkan. Pertama cenah mengaminkan teh orang yang punya orang tua tapi tidak dapat ridhonya, ya puasana tong ditampi, kata Rasulullah, amin. Terus nu kadua, istri anu durhaka ka suamina gitunya. Nah eta oge sami tong ditampi amal ibadahna, amin saur Rasul teh. Terus anu katilu mah orang teh eta teh bakal cilaka kana kunaon, tidak mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan, amin. Nah lantas tadi yang pertama golongan anu cilaka mah yang dia teh sama bulan bade bulan biasa, bade bulan Ramadan, pas bulan Syawal tetep weh gitu nya. Mudah-mudahan anu kitu teh dapat hidayah gitu. Amin. Nah, terus anu golongan kedua mah rugi. Nah, rugina kunaon? Pas ketika sebelum bulan puasa gitu nya, bulan Ramadan, anjeunna mah rada kirang taat, pami bahasa pemuda mah STMJ gitu nya. Salat terus maksiat jalan ya. Salat tapi masih keneh mabuk gitu nya. Baca Quran tapi masih keneh judi. Gitulah. Pas bulan Ramadan adadak rajin tah ke masjid, bahkan saf pertama gitu nya. Karena mencari taubatnya gitu. Ramadan teh bulan anu agung, di mana pahala sunnah oge diganjarna pahala wajib Bapak Ibu ya. Yang wajib dikali lipat 70 sampai 700 kali lipat gitu nya. Misalnya si fulan A jualan makanan 10.000 misalnya teh, untungnya 2 kali lipat, kira-kira sabaraha Ibu? Sabaraha Ibu? Kan misalnya modal nanti misalnya 10.000 dia ya, dijual untungnya 2 kali lipat sabaraha? Sabaraha? 20.000 nya, untung lumayan ya ieu mah. Amal ibadah bulan Ramadan mah dikali lagi 70 kali lipat, tapi 70 kali lipatnya dikalikan karena wajib gitunya. Eta bulan Ramadan gitunya saking agungna. Nah maka orang anu tadina teu rajin di bulan Ramadan mah gitunya, puasana inu tadina tara puasa gitunya, anu tadina baca Quran, anu tadina tara ka masjid gitu. Tapi setelah rengse bulan Ramadan beres weh gitunya, maka balik deui gitunya. Salat subuh sok kaburangan gitunya. Al-Qur'an teh dibungkus deui di saya disimpen di lemari gitunya. Ka masjid teh ngadadak jauh kajauhan gitunya. Nu asalna 200 meter jadi 1 kilo. Nah eta anu merugi. Nah mudah-mudahan urang mah teu termasuk anu kadua ya. Tapi termasukna anu katilu nyaeta orang yang beruntung. Kumaha orang yang beruntung teh? Orang yang beruntung mah pas atacan Ramadan rajin. Pas bulan Ramadan langkung rajin. Awalna sajuz sehari, pas bulan Ramadan 2 juz gitunya. Nah, jadi sabulan teh 2 kali tamat. Pas bulan Syawal lebih ningkat deui gitu ya. Karena bulan Syawal itu bulan peningkatan, bahkan Rasulullah mengajarkan kepada kita ada sunnah puasa sunnah gitu ya. 6 hari di bulan Syawal, di mana pahalana teh setahun penuh. Nah, itu mudah-mudahan orang biasa ya, tapi tong ayeuna nya harunya saya mengetos menyiapkan segala rupa gitu ya. Nah mudah-mudahan mah urang teh termasuk anu katilu. Lantas naon wae amalan anu tiasa ditingkatkeun gitu nya. Nah
Abdi aya beberapa catatan ya, Bapak Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ngadawu dina surat Fatir ya. Anu bacaana innal ladzina yatlu kitaballah wa aqamas shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Nah, pami urang ninggal anu berniaga atau napi jualan ya pasti hoyong untung. Tapi apakah anu jualan atau napi anu berbisnis pasti untung, Bapak Ibu? Ayah sekali ya. Cik cobi bapak-bapak. Bapak-bapak pami anu dagang biasana untung terus atau napi henteu. Henteu nya. Ibu-ibu pasang surutnya, ibu-ibu anu daragang pasti aruntung sadayana henteu gitunya, pasti anu untung aya nu rugi bahkan aya nu balik modal hungkul gitunya. Nah maka dawuh Allah di dalam surat Fatir ya anu tadi dibacakeun innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamas shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Jadi ada tilu amalan di mana ketika amalan ieu dilakukan ya maka tidak akan pernah rugi lang tabur bahasa ge lan teh tidak akan pernah pamila mah tidak unggul gitunya pasti bisa gitunya. Tapi mah lang tabur tidak akan pernah rugi. Bade dilaksanakan di bulan Ramadan, bade di bulan Syawal gitunya, bade di bulan Musanes, ieu mah amalan teh tidak akan rugi. Naon wae amalan teh? Anu pertama innal ladzina yatlu kitaballah. Anu pertama nyata orang-orang yang selalu membaca kitabullah gitu nya. Kitabullah teh naon pemuda? Al-Qur'an gitu nya. Karena kan ada kitab-kitab selain Al-Qur'an ya. Nah, orang yang tidak akan pernah rugi nyata orang yang beramal nyaeta membaca kitabullah Al-Qur'an. Abdi baca ya di sebuah berita bahwa Indonesia itu Islam terbesar di dunia. Tapi tahukah Bapak Ibu ya dari Islam terbesar di dunia yang bisa baca Al-Qur'an berapa persen? Kira-kira anu tiasa ngos Quran saberapa persen Bapak Ibu? Seberapa? Kirang ya. Eta mah zaman presidena sebelum Jokowi. Kamari disampaikan ku Wakil Ketua DMI ya Januari 2022 bahwa orang Indonesia itu itunya buta huruf Al-Qur'an berapa banyak? 65%. Ya. 65% orang Indonesia itu buta huruf Quran. Teu hafal alif acan. Ya. Teu hafal ba, ta, sa, komoya mah gitu ya. Nah. Berarti anu tiasa baca Quran seberapa persen? 35%. Eta data terbaru ya di DMI Dewan Masjid Indonesia. Pami dari BPS 2018 mah orang Indonesia teh tidak bisa baca Quran sebanyak 58%. Ya. Nah ini miris sekali Bapak Ibu, padahal urang teh hirup di dunia teh gitunya pasti butuh ku Al-Qur'an ya. Nah, karena Al-Qur'an itu panduan hidup urang.
Sagala dari mulai orang lahir gitunya menjalani hidup di dunia terus ke akhirat panduan teh Al-Qur'an. Ya. Kenapa orang-orang banyak sekali yang tidak bisa baca Quran? Karena keimanannya yang masih belum 100%. Kitab Al-Quran mah kitab beheula gitu ya. Ada yang bilang seperti itu. Pokoknya mah hirup mah nu baik weh ulangpang gitu nya keun naon teu bisa baca Quran. Padahal Al-Quran itu pedoman hidup kita Bapak Ibu ya. Dalam firman Allah, "Zalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin." Ya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, yang beriman, yang patuh kepada Allah. Ya, jadi orang menjalani hidup teh gitunya perlu Al-Quran. Bahkan suatu ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ditawas, "Wahai Ummul Mukminin, pami akhlak Rasulullah teh sapertos kumaha?" Lantas dijawab ku Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Akhlak Rasulullah mah Al-Qur'an." Ya. Maka tugas kita supados menjadi orang yang beruntung pasca Ramadan, bahkan beruntung di setiap kesempatan adalah membaca kitabullah Al-Quran. Baca Al-Quran teh gitunya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat anu pertama eta turun gitunya. Baca. Setelah baca gitunya pahami. Setelah pahami amalkeun. Setelah amalkeun hafalkeun, dakwahkan begitu ya. Bahkan ketika seseorang dekat dengan Al-Quran menjadi sebaik-baik orang ya. Nabi dan Rasul itu kan banyak ya, banyak sampai 124.000. Tapi ada satu orang bersebab Quran menjadi lebih mulia di antara yang lainnya. Beliaulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena diamanahkan Quran, bahkan mukjizatnya Al-Quran. Ada malaikat itu semuanya mulia, semuanya mulia. Tapi ada satu malaikat yang dia lebih mulia dibandingkan dengan malaikat yang lain. Siapa dia? Jibril alaihissalam. Karena apa? Memegang amanah Quran yang disampaikan kepada Rasulullah. Maka dalam hadis sebutkan Bapak Ibu ya, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Gitu ya. Apalagi Bapak Ibu ya punya anak, punya cucu ya. Cucunya dikasih tahu surat Al-Fatihah. Itu akan terus mengalir pahalanya. Bahkan satu huruf yang dibaca oleh kita gitu ya 10 kebaikan gitu ya. Dan kebaikannya itu akan dirasakan bukan hanya nanti di akhirat, di dunia juga begitu. Salah satunya adalah apa? Ketenangan. Ketika di rumah baca Quran maka akan timbul ketenangan Bapak Ibu gitu ya. Bahkan nanti di hari kiamat yang tiada syafaat gitu ya, Al-Quran akan menjadi syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safihan li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran karena akan menjadi syafaat. Bedanya dengan syafaat Rasulullah bagaimana? Ibaratnya begini, kalau syafaat Rasulullah kita sudah istilahnya mah nyemplung ke neraka gitu ya, atau misalnya pada saat itu kalau di padang mahsyar sudah kepanasan ya, sama Rasulullah kalau kepanasan dikasih payung gitu ya, atau pas masuk ke neraka diambil, hayu urang ke surga gitu. Tapi kalau syafaat Quran pas seorang tersebut mau masuk ke neraka nggak jadi gitu ya, pas mau dijalikeun begitu ya, tarik bersebab Quran. Nah, maka hal yang pertama yang perlu kita tingkatkan adalah bagaimana kedekatan kita dengan Al-Quran Bapak Ibu ya.
Terus berikutnya yang kedua. Yang kedua adalah wa aqamas shalah. Orang yang mendirikan sholat. Gitu ya. Kenapa? Karena sholat itu gitu ya, adalah amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah. Bahkan ulama sering menyampaikan bahwa sholat itu ibarat angka 1. Haji 0, baca Quran 0 gitu ya, berinfak 0 gitu ya. Udah berapa tah ibu-ibu? Seberapa? 1.000 ya. Terus apalagi berbuat baik 0, 10.000 gitu ya. Terus gitu ya, tambah 0. Berarti ya ada angka 1. Tapi kalau sholatnya rusak, maka amalan yang lain juga rusak gitu ya. Maka di bulan Syawal ini mari kita tingkatkan kualitas sholat kita ya. Bahkan ini Bapak Ibu yang pemuda-pemudi yang saya sempat dekati gitu ya, yang namanya sholatnya sudah dilupakan. Kan dua kekuatan Islam itu ada dua ya, kekuatan Islam itu. Pertama kekhalifahan ya, kepemimpinan di atas Islam gitu ya. Yang kedua sholat. Yang pertama sudah runtuh di mana? Di Turki 1924 sudah diruntuhkan oleh Kemal Atatürk gitu ya. Tapi nanti di akhir zaman insya Allah Islam akan bangkit lagi. Terus yang kedua, tali pembuat Islam apa? Sholat gitu ya. Kalau Islam sudah tidak sholat, wah gitu ya, bahaya. Kenapa? Karena sudah tidak ada ikatan dirinya dengan Allah. Sholat wente gitu ya, itu adalah cerminan ketaatan kepada Allah, apalagi yang lain. Makanya banyak gitu ya, misalkan seorang pemuda menikahi pemudi selingkuh. Kenapa bisa selingkuh? Karena tidak sholat ya. Walaupun secara fisiknya sholat tak tinggal ya, ke masjid gitu, tapi belum itu teh ya. Ketika seorang sholatnya insya Allah akan menjadi orang yang terbaik. Bahkan di dalam ayat lain ya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan munkar Bapak Ibu gitu ya. Ketika seorang sholat akan menjadi orang yang terbaik di antara yang terbaik. Mungkin pemuda sudah tahu ya, yang menaklukkan Romawi dulu. Pemuda usianya berapa? 21 tahun. Yang menaklukkan Romawi, ibu kotanya teh Konstantinopel ya. Siapa kira-kira pemuda tahu? Muhammad Al-Fatih ya. Usia 21 tahun bisa menaklukkan negara adidaya. Kalau sekarang mah negara adidayanya apa? Amerika gitunya. Kan kalau secara kasat mata mah Indonesia ya saat ini mungkin belum bisa menaklukkan Amerika. Nah dulu juga orang berpikir begitu, mana mungkin begitu ya. Usia 21 tahun bisa menaklukkan Romawi pada saat itu ya, di usia 21 tahun. Kenapa? Kuncinya sholat. Sholatnya tidak pernah ketinggalan ya, sholat wajib, bahkan sholat sunnah tahajud tidak pernah ketinggalan gitu. Muhammad Al-Fatih. Untuk apa? Untuk menjaga kedekatan dirinya dengan Allah. Jadi kekuatan terbesar kita itu dari Allah. Semakin kita merunduk kepada Allah, semakin kita kuat gitu ya Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu kuat mendidik anak gitu ya, mendidik secara agamanya apanya pasti karena sholat gitu ya. Apalagi seorang ibu ya, di sini kan banyak ibu-ibu ya. Ibu-ibu kenapa sabar? Karena sholat gitu ya. Coba kita sholat pasti sabarnya hilang gitu ya, sabarnya hilang gitu. Nah itu yang kedua adalah sholat. Nah, yang terakhir yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Yang ketiga adalah
menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya. Nah, jadi orang yang tidak akan rugi itu orang yang suka menginfakkan rezekinya, ya, baik dalam keadaan dia diam-diam atau terang-terangan, mau punya tidak punya pasti berinfak, begitu ya. Dan rezeki ini tidak hanya soal harta. Banyak harta boleh tuh ya diinfakkan ya. Jadi orang dermawan, bahkan di dalam hadis ya Rasulullah itu membolehkan orang itu dengki kepada dua orang. Siapa itu? Yang pertama adalah orang yang dermawan, orang kaya yang suka berinfak di jalan Allah, itu boleh kita dengki kepadanya, gitu ya. Yang kedua, kepada siapa boleh dengki? Kepada ahlul Quran, orang yang mengajarkan Quran, begitu ya. Wah, si eta bisa, orangnya harus bisa, Bapak Ibu ya, bisa baca Quran. Si eta bisa berinfak dengan 100 juta ikhlas. Nah, kita minimal 10.000 ikhlas boleh ya. Atau dibalik, si eta 10.000, kita mah 100 juta gitu ya, ikhlas gitu ya. Amin ya robbal alamin. Nah, jadi orang yang menginfakkan rezekinya bukan hanya harta, punya ilmu, infakkan ilmunya. Seperti seorang guru ya, kayak Saibul Bait, nah itu ibu guru ya, itu menginfakkan ilmunya. Bahkan anak Adam itu terputus amalannya kecuali 3 hal, begitu ya. Salah satunya adalah sedekah jariyah. Bahkan di dalam Quran diceritakan seseorang itu ketika meninggal ingin kembali ya ke dunia. Pengen apa? Pengen berinfak ya, pengen menginfakkan rezekinya karena itu pahalanya mengalir gitu ya. Kedua, ilmu yang bermanfaat juga ngalir. Yang ketiga, doa anak yang soleh gitu ya, doa anak yang soleh. Dan ini berinfaknya dia itu dalam keadaan diam ataupun terang-terangan. Nah, itu ya, mudah-mudahan 3 amalan itu bisa kita maksimalkan. Insya Allah tidak akan rugi Bapak Ibu ya. 1, qiraatul Quran ya, baca Al-Quran. Yang kedua, mendirikan sholat gitu ya. Tapi sholatnya ditingkatkan kualitasnya ya, mulai dari waktunya pas azan Allahu Akbar langsung. Nah itu teh kalau kata guru saya mas standar ya. Kalau lebih dari itu bagaimana? Sebelum azan berkumandang 10 menit sudah siap-siap, itu bagus gitu ya, lebih dari standar gitu ya. Bagi laki-laki berusaha untuk berjamaah, kalau tidak di masjid misalnya di kantor, ajak temennya, hayu orang sholat berjamaah, karena sholat sendiri mah 1 gitu ya, tapi sholat berjamaah di masjid 27 derajat. Kalau berjamaah di tempat yang lain, di kantor, di rumah berapa? 25 derajat, beda 2 ya. Kalau di masjid mah ada jalannya gitu ya, dan silaturahmi, nah begitu, beda 2 derajat gitu ya. Dan yang ketiga adalah menginfakkan rezekinya gitu ya, berinfak. Kan ada yang berinfak yang wajib. Nah, kalau yang wajib mah bagi bapak-bapak ya, namanya teh nafkah buat keluarga, eta mah wajibul kudu ya. Kalau tidak, nah bahaya itu mah ya. Dan ada infak yang sunnah gitu ya, masuk kencleng ya, terus apalagi banyak lah gitu ya. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan berguna ya, bermanfaat. Nah, hapunten anu kasuhun gitu ya. Yang benarnya pasti dari Allah, yang salahnya dari saya pribadi gitu ya. Ada pertanyaan enggak ya? Langsung tutup saja ya. Nah, itu saya yang bisa disampaikan. Saya tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Al-Mukarrom, Bapak Ustadz Cecep ya Pak. Dengan apa-apa yang sudah disampaikan, mudah-mudahan menjadi tuntunan dan menjadi ilmu bagi kita semua. Dari mana lagi kita mendapat bimbingan kalau bukan dari para ustadz